Bab ke-27. Hana duduk di atas ranjang, sementara Billy sibuk mengemas barang-barang di sekelilingnya. Hana terlihat ragu untuk berbicara, tetapi matanya terus memperhatikan gerakan Billy dengan penuh perhatian. Melihat ekspresi Hana yang aneh, Billy segera menghentikan aktivitasnya. Ada apa? Hana, apakah ada yang ingin kau sampaikan? Tanyanya dengan lembut. Hana tampak gelisah sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. Billy, sebenarnya, aku hanya ingin mengatakan. Billy memotongnya dengan cepat. Kau ingin menonton TV? Ya. Jika itu yang kau inginkan, kau bisa melakukannya. Aku akan mengemas semua ini sendirian. Tidak, Billy, aku hanya sedikit khawatir dan ingin mengingatkanmu lagi. Ucap Hana dengan lembut. Matanya memancarkan kehangatan. Jika orang tuaku mengatakan yang tidak-tidak besok, ingat jangan terlalu diambil hati. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi, jadi aku pasti akan mengingatnya. Ujar Billy sambil tersenyum lebar. Dalam kunjungan sebelumnya, Billy sering terlibat pertengkaran dengan mertuanya karena berbagai alasan, membuat Hana merasa malu dan tertekan. Meskipun Hana berusaha menenangkan situasi, usahanya seringkali sia-sia. Namun kali ini, Billy tidak ingin menimbulkan masalah untuk Hana lagi. Agar mertuanya tidak tersinggung, dia hanya akan mengatakan hal-hal yang perlu saja. Billy menyadari pentingnya hubungan keluarga, dan dia tidak ingin membuat Hana merasa malu atau tertekan karenanya. Dia siap mengorbankan apapun untuk wanita yang dicintainya. Kesejahteraan dan kebahagiaan Hana menjadi prioritas utamanya, bahkan jika itu berarti harus mengesampingkan ego dan keinginannya sendiri. Besok aku akan memberitahu mereka bahwa kau memiliki keahlian dalam memperbaiki barang elektronik dan sudah mampu menghasilkan banyak uang. Dengan begitu, mereka pasti tidak akan mengomentarimu lagi. Ucap Hana dengan senyum hangat. Tentu saja, Billy memahami kekhawatiran Hana. Dia meraih tangannya, menatapnya dengan serius, dan berkata, Hana, jangan khawatir. Aku tidak peduli dengan pendapat mereka. Hubungan ini hanya kita berdua yang menjalani. Tidak masalah seberapa sulit atau melelahkan hidup ini. Selama kau bersamaku, aku sangat bahagia. Hana mengangguk. Pipinya tampak memerah. Dia langsung menundukkan kepalanya, tersenyum kecil karena perasaan bahagia yang memenuhi hatinya. Di pagi hari yang cerah, Hana terbangun dengan semangat untuk memulai hari. Setelah mandi, dia mulai memilih pakaian dengan cermat di lemari, mencari yang terbaik untuk dipakai hari ini. Sementara itu, Billy bangun dengan senyum di wajahnya, merasa bersemangat untuk mengenakan pakaian dan sepatu baru yang telah dibelikan oleh istrinya. Dia merasa beruntung memiliki pasangan yang selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginannya. Meskipun pakaian hanya sebagian kecil dari identitas seseorang, penampilan yang rapi dan nyaman dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan saat menjalani aktivitas. Tak lama Hana keluar dari kamar, Billy tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Matanya berbinar melihat kecantikan istrinya yang begitu mempesona. Hana, kau begitu cantik. Pujinya. Hana tersenyum malu-malu, merasa senang mendapat pujian dari suaminya. Oke, ayo cepat berangkat. Kita harus sampai di rumah orang tuaku sebelum makan siang. Ucap Hana, merasa gugup ketika melihat Billy menatapnya. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk meredakan ketegangan. Billy menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan dalam dirinya, lalu mengambil barang-barang yang sudah mereka kemas, dan berkata, Baiklah, ayo pergi. Hana menghela nafas lega tanpa alasan yang jelas. Kemudian mengangguk cepat. Orang tua Hana tinggal di sebuah pedesaan yang tenang. Terletak cukup jauh dari kota Paso. Perjalanan menuju sana memakan waktu sekitar 1 jam jika menggunakan bus. Duduk di dalam bus yang berguncang, Billy merasa rindu dengan kenyamanan transportasi di kehidupan sebelumnya. Dalam keheningan perjalanan, ia merenungkan betapa berbedanya suasana dan kenyamanan dalam perjalanan sekarang dengan masa lalunya. Hana, yang duduk di sampingnya, melihat ekspresi serius Billy. Dengan penuh perhatian, ia bertanya, Billy, ada apa? Tidak apa-apa. Billy segera menggelengkan kepala, lalu tersenyum. Hana berpikir bahwa suaminya mungkin khawatir karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan orang tuanya. Jadi dia mencoba menghiburnya.
Sekarang kau sudah bekerja dan bisa menghasilkan uang, pasti orang tuaku akan senang. Billy ingin menjelaskan bahwa bukan itu masalah yang dia pikirkan. Tetapi melihat ekspresi Hana yang khawatir, dia menyadari bahwa istrinya mungkin tidak akan mempercayainya bahkan jika dia menjelaskan. Kau benar. Aku mungkin terlalu banyak berpikir. Ucap Billy, mencoba meredakan kekhawatiran Hana. Hana meraih tangan Billy dengan perlahan. Tidak apa-apa, kita akan pulang setelah makan siang. Tapi bukankah kau bilang malam ini kita akan menginap di sana? Tanya Billy. Sedikit terkejut. Hana menggelengkan kepala. Karena kau tidak suka tinggal di sana, kita akan mencari alasan untuk pulang lebih awal. Baiklah, sahut Billy. Merasa lega dengan keputusan Hana. Billy merasa senang mendengar Hana memikirkannya. Sebenarnya, dia juga tidak ingin bermalam di rumah mertuanya. Jadi, yang terbaik adalah bisa kembali ke rumah mereka yang nyaman lebih awal. Hana turun dari bus dengan langkah ringan. Berniat untuk segera melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menuju rumah orang tuanya yang hanya berjarak 15 menit dari terminal bus itu. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, Billy segera menghentikannya. Jika itu di masa lalu, menghemat uang memang sangat penting. Tetapi sekarang, mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Billy langsung menghentikan becak motor, mengangkat barang-barang bawaannya, lalu menarik Hana ke dalam tanpa menjelaskan apapun. Billy, sebentar lagi kita sampai. Tidak perlu membuang-buang uang, kita bisa berjalan kan? Ujar Hana, mencoba menyampaikan ketidaksetujuannya. Billy tersenyum. Jalan kaki sambil membawa banyak barang sangat melelahkan. Aku tidak tega membiarkanmu menderita. Tapi, cukup, dengarkan aku. Kau bisa duduk dan bersantai. Potong Billy. Kata-katanya terdengar arogan. Tapi Hana tidak merasa tersinggung, melainkan merasa bahagia. Setelah perjalanan dengan becak selama sekitar 10 menit, mereka tiba di tujuan. Billy membawa barang-barangnya dengan hati-hati. Sementara Hana memimpin jalan dengan tenang. Hana, selamat datang kembali. Seru salah seorang tetangga. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Hana. Tetangga-tetangga di sekitar menyambut Hana dengan hangat. Namun, pandangan mereka terhadap Billy tidak begitu ramah. Saat Billy dan Hana melanjutkan perjalanan, mereka tampak bergunjing dengan suara pelan. Mereka seperti bunga dan kotoran sapi. Benar. Siapa yang sangka? Hana adalah gadis yang cerdas. Tapi sayangnya dia menikah dengan orang yang tidak berguna. Aku dengar suaminya tidak bekerja, dan sering mabuk-mabukan. Tapi sepertinya mereka membawa banyak barang. Mungkinkah suaminya sudah berubah? Heleh. Paling juga dia meminjam uang dari orang. Billy sama sekali tidak peduli dengan sinisme orang-orang itu. Yang mereka pandang rendah adalah dirinya di masa lalu, dan sekarang dia tidak lagi seperti itu. Meskipun begitu, dia tidak memperdulikan pendapat mereka. Namun, Hana merasa tersinggung oleh kata-kata mereka. Dia ingin membuktikan bahwa Billy telah berubah. Bahwa suaminya telah menjadi pria yang bertanggung jawab dan bisa menghasilkan banyak uang. Melihat kekhawatiran Hana, Billy tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja, sehingga tidak perlu meladeni mereka. Ketika mereka sampai di depan gerbang rumah orang tuanya, Hana berhenti, tampak ragu dan tidak berani masuk ke dalam. Billy, yang peka terhadap perasaan istrinya, memahami kekhawatiran Hana. Dia mendekat dan dengan lembut merangkul istrinya, mencoba meyakinkan dan memberi dukungan. Ibu, ayah, kami sudah datang. Teriak Billy sebelum memasuki gerbang. Melihat tidak ada tanggapan dari dalam, Hana mengernyitkan kening, lalu memutuskan untuk membuka gerbang dengan perlahan. Mungkin orang tuaku tidak ada di rumah. Namun, sebelum Hana selesai berbicara, mereka melihat orang tuanya sudah ada di sana. Ternyata mereka sedang duduk di halaman, menatap Billy dengan ekspresi jijik dan acuh tak acuh. Bab ke-28. Nyonya Kiao memalingkan tatapan dinginnya dari Billy tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia beranjak dari tempat duduknya dan mendekati Hana, merangkul putrinya dengan penuh kehangatan. Hana, akhirnya kau datang juga. Ucapnya sambil tersenyum. Sementara itu, ayah mertua Billy, Tuan Liam, duduk dengan sikap yang dingin.
Ia sama sekali tidak melihat ke arah Billy, seolah-olah mengabaikan kehadiran Billy sepenuhnya. Senang bisa kembali, ucap Hana. Melihat putri kesayangannya datang. Senyum bahagia mereka di wajah Tuan Laim, menatap putrinya dengan kasih sayang seorang ayah. Tentu saja, meskipun anak-anak mereka sudah dewasa, di mata orang tua mereka tetaplah dianggap sebagai anak-anak. Karena cinta dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah berkurang, bahkan seiring dengan bertambahnya usia anak. Hana buru-buru berkedip pada Billy. Ibu, ayah, Billy membawakan hadiah untuk kalian, ucapnya sambil tersenyum. Dengan sikap ramah, Billy menyerahkan hadiah yang dia bawa kepada ayah mertuanya. Namun, Tuan Laim tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ia memalingkan wajah dari Billy, menambah ketegangan di sekitar. Melihat reaksi itu, Billy merasa kecewa meskipun dia mencoba menyembunyikannya. Dia tetap berusaha untuk tetap tenang dan sopan di hadapan mertuanya. Hana sendiri merasa tidak nyaman melihat situasi itu. Dia bisa merasakan suasana yang tegang, dan menyadari bahwa orang tuanya masih belum menyukai Billy sepenuhnya. Ayah, ibu, seru Hana, menatap orang tuanya dengan ekspresi memohon. Sebagai seorang wanita, hati Nyonya Kiara melunak melihat sikap putrinya, lalu dia mengambil hadiah itu dari tangan Billy. Namun, Tuan Laim masih terlihat tidak puas dan ingin mengatakan sesuatu. Sebelum Tuan Laim bisa mengucapkan apapun, Nyonya Kiara berbalik dan meliriknya dengan tajam, membuatnya terdiam. Melihat ekspresi marah dari istrinya, Tuan Laim bergidik, menahan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Ia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Melihat adegan itu, jika suasana tidak sedang tegang, Billy pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun, dia memilih untuk menahan diri agar tidak menambah ketegangan di antara mereka. Tuan Laim benar-benar gambaran suami yang takut pada istri. Meskipun terlihat garang di luar, dia menjadi lembut seperti anak kucing di hadapan istrinya. Cukup dengan pandangan sekilas, dia langsung gemetar ketakutan. Apalagi jika istrinya membentak dengan suara keras, mungkin dia akan jatuh pingsan. Hana tertawa saat melihat adegan tersebut, tetapi langsung berhenti ketika Tuan Laim memelototinya. Banyak sekali barang yang kau beli, ucap Nyonya Kiara sambil mengernyitkan keningnya saat membuka hadiah itu. Ekspresinya tampak cemas saat memandang putrinya. Hana, ini pasti tidak murah. Berapa banyak uang yang kau pinjam untuk membeli semua ini? Tuan Laim akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara. Dengan tatapan tajam, dia menegur Billy. Coba kau jelaskan. Kau hanya pengangguran. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli semua barang itu? Pasti kau meminjam uang dari orang lain, kan? Apakah kau tidak berpikir? Tindakanmu ini hanya membuat putriku menderita. Dalam situasi tersebut, mereka pasti berada di kubu yang sama, menatap Billy dengan penuh kebencian. Saat itu, rasanya Tuan Laim ingin mengikat Billy dan memukulinya dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Billy hanya bisa terdiam. Dia tidak ingin melawan, apalagi membuat istrinya kecewa. Hana dengan cepat menjelaskan. Ibu ayah, Billy membeli semua itu dengan uangnya sendiri, bukan meminjam. Tuan Laim jelas tidak mempercayainya. Dia hanya pengangguran. Dari mana dia mendapatkan uang? Jangan membelanya, Hana. Suamimu ini tidak berguna, ucapnya dengan sinis. Dasar tidak tahu malu. Nyonya Kiara melirik Billy dengan jijik, lalu pergi ke dapur. Hana menggigit bibirnya dengan cemas, merasa terganggu oleh situasi yang tidak menyenangkan di antara keluarganya. Dia menatap Billy dengan mata berkaca-kaca, mencoba mengekspresikan penyesalannya atas konflik yang sedang terjadi. Billy tersenyum hangat dan menggelengkan kepalanya dengan pelan, memberi isyarat kepada Hana bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu merasa bersalah. Hana hendak mengatakan sesuatu kepada Billy, tetapi tiba-tiba ibunya memanggil. Hana, cepat ke sini, bantu aku, seru Nyonya Kiara. Billy, kau tunggulah di sini. Aku ingin membantu ibu dulu, ucap Hana dengan suara gemetar. Apakah aku perlu membantu? Tanya Billy sambil tersenyum. Tidak perlu, kau istirahat saja di sini, jawab Hana sambil melirik ayahnya. Hana berpikir, mungkin lebih baik jika Billy tetap duduk di sana bersama ayahnya. Dia tahu bahwa jika Billy ikut ke dapur,
ibunya pasti akan terus mengomel. Sementara Hana pergi ke dapur untuk membantu ibunya, Billy duduk di sana bersama ayah mertuanya. Mereka tampak tidak memiliki topik pembicaraan yang cocok untuk dibicarakan. Suasananya benar-benar tegang, sehingga beberapa kali Billy harus menelan ludah. Tentu saja, Billy tidak peduli dengan semua itu. Sebaliknya, dia hanya fokus pada perabotan yang ada di sana. Namun, hanya dengan melihatnya sekali, dia langsung kehilangan minat. Rumah itu terlihat sangat sederhana dan bobrok. Tidak ada barang-barang elektronik yang bisa menarik minatnya. Tuan Layem pernah mengalami sakit parah. Semua tabungan keluarganya habis untuk biaya pengobatannya. Tanpa hadiah pertunangan dari keluarga Billy, Tuan Layem mungkin tidak akan mampu bertahan hidup dalam situasi tersebut. Hana menyadari bahwa Billy tidak sempurna dan pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Namun dia tetap merasa bersyukur memiliki suami yang tulus dan setia seperti Billy. Dan Billy, mengingat tingkah lakunya di masa lalu, menyadari bahwa jika bukan karena perjodohan tersebut, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menikahi istri secantik dan sebaik Hana. Tuan Layem merasa tersinggung ketika melihat Billy mengabaikannya, dan malah memperhatikan sekitar. Apa yang kau lihat? Jangan diam saja, lebih baik kau membersihkan halaman. Namun, sebenarnya, Tuan Layem tidak serius mengatakan hal itu. Dia tidak mengharapkan Billy untuk melakukannya. Dia hanya ingin menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Billy. Bahkan lebih ingin menampar wajah menantunya itu. Dalam pikiran Tuan Layem, saat ini putrinya hidup dalam penderitaan, dan dia menyalahkan Billy atas keadaan tersebut. Namun, secara mengejutkan, Billy hanya tersenyum, tidak menanggapi sikap kasar mertuanya itu. Tanpa menunjukkan reaksi negatif, dia dengan tulus mengambil sapu, pergi ke halaman, dan mulai menyapu dengan serius. Ketika Hana meninggal, Billy melihat Tuan Layem menangis di hadapannya. Meskipun lelaki tua itu terkenal dengan sifatnya yang galak, namun Billy menyaksikan sisi kebaikannya ketika dia melihatnya menangis. Tuan Layem memiliki pendapat buruk tentang menantunya, karena dia merasa bahwa Billy tidak bertanggung jawab kepada putrinya. Dalam kehidupan barunya, Billy tidak terlalu mempermasalahkan pendapat negatif dari mertuanya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menghormati kedua mertuanya agar Hana tidak lagi merasa cemas tentang hubungan mereka. Billy menyadari bahwa untuk membuat Hana bahagia, uang saja tidaklah cukup. Bagi Hana, cinta dan harmoni dalam keluarga adalah yang paling penting untuk merasakan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, Billy berkomitmen untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan memberikan cinta serta perhatian tak terbatas kepada Hana. Saat itu, Tuan Layem menatap Billy dalam diam, ekspresinya penuh dengan kebingungan dan keraguan. Baginya, perilaku Billy yang begitu berbeda dari biasanya menimbulkan pertanyaan yang tak terduga. Anak ini, apakah dia salah minum obat? Pikirnya. Tuan Layem merasa ingin segera pergi ke dapur dan bertanya pada Hana melihat sikap menantunya yang berbeda itu. Namun, sebelum dia melangkah, keraguan kembali menghampirinya. Mungkin dia hanya berpura-pura, gumamnya. Di dapur, Nyonya Kiara dan Hana sedang sibuk memasak makan siang. Sudah lama ya Bu kita tidak memasak bersama seperti ini, ucap Hana sambil mencuci sayuran. Aku senang kau ada di sini, ucap Nyonya Kiara sambil terus memasak. Maafkan kami, Hana, karena kau telah menderita dan mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab seperti Billy. Kami merasa sangat bersalah. Mendengar itu, Hana terhenti sejenak sebelum melanjutkan aktivitasnya. Bu, sekarang Billy sudah bekerja dan menghasilkan banyak uang, dia juga sangat baik padaku. Hidup kami lebih baik sekarang, ucap Hana dengan senyum bahagia di wajahnya. Nyonya Kiara, yang berdiri membelakangi Hana, jelas tidak melihat senyum di wajah putrinya itu. Dalam pikirannya, dia mengira putrinya berbohong untuk membela suaminya. Bab ke-29. Hana, jangan berbohong pada ibumu. Apa yang bisa dibanggakan dari Billy? Dia hanya seorang pengangguran yang tidak berguna, ucap Nyonya Kiara dengan nada tinggi. Bu, apa yang aku katakan itu benar. Suamiku memiliki keahlian memperbaiki barang-barang bekas. Sekarang dia sudah bisa menghasilkan banyak uang, jawab Hana. Hana tidak mengetahui bahwa Billy juga mampu memperbaiki kulkas dan AC,
yang dapat menghasilkan pendapatan lebih besar. Namun, Hana belum pernah menyaksikan Billy melakukan hal tersebut sebelumnya. Meski demikian, hal itu sudah cukup baginya. Uang yang dihasilkan oleh Billy telah dia saksikan sendiri, bahkan dia yang mengelolanya. Oke, sudah cukup membicarakan tentang dia. Aku tidak tertarik. Ucap Nyonya Kiara dengan nada acuh tak acuh. Mendengar putrinya terus membela Billy, dia merasa muak. Hana menghela nafas berat, menyadari bahwa jika dia melanjutkan, percakapan itu pasti akan berakhir tidak menyenangkan. Jadi dia hanya bisa bersabar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Diam-diam, Nyonya Kiara menatap Hana yang sedang sibuk memotong sayuran. Tampak ragu untuk berkata, Hana, kami telah memikirkan hal ini sejak lama. Daripada kau menderita, lebih baik kau meninggalkannya dan mencari suami yang baru. Apa? Hana langsung menghentikan aktivitasnya, berbalik menatap ibunya dengan ekspresi tidak percaya. Bu, apa maksudmu? Nyonya Kiara jelas tidak berharap putrinya akan bereaksi seperti itu. Dia memandang Hana dengan tajam, lalu melanjutkan. Ayahmu dan aku sudah memiliki calon yang lebih baik untukmu. Keluarganya memiliki rumah yang besar dan mereka cukup kaya. Jika kau menceraikan Billy dan menikah dengan pria itu, pasti kau akan bahagia. Ayahmu dan aku ingin segera menimang cucu. Bu, apa yang kau bicarakan? Seru Hana sambil menggelengkan kepalanya. Apakah yang kukatakan tadi tidak jelas? Kami ingin yang terbaik untukmu, ucap Nyonya Kiara dengan tegas. Kami sangat khawatir padamu. Jika kau memilih untuk terus bersama dia, hidupmu pasti akan hancur. Sebelum kau memiliki anak darinya, lebih baik kau meninggalkannya. Hana buru-buru membantah. Bu, Billy benar-benar sudah berubah. Sekarang dia benar-benar bekerja keras dan sudah menghasilkan banyak uang. Sudahlah, jangan membela dia. Seru Nyonya Kiara, jelas tidak percaya. Dengarkan apa yang ibumu ini katakan. Semua orang sudah tahu siapa suamimu itu. Dia hanya pengangguran yang malas bekerja. Hana merasa tidak berdaya. Dia pun menyadari betapa sulitnya mengubah persepsi negatif yang telah melekat pada suaminya di mata orang lain. Bahkan, Hana pun pernah meragukan perubahan Billy sebelumnya. Dia sendiri bisa percaya pada perubahan suaminya secara bertahap. Sepertinya, jika aku ingin mengubah pandangan mereka tentang Billy, aku harus melakukannya secara perlahan. Gumam Hana dalam hati. Mungkin waktu yang akan membuktikan kebenaran yang ada, pikirnya, sambil berharap bahwa suatu saat nanti orang-orang akan melihat sisi baik dari Billy seperti yang dia lihat. Baiklah, lebih baik kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Jangan sampai Billy mendengarinya, dan membuat suasana di rumah ini semakin memburuk. Ucap Hana dengan nada lemah. Dia tahu jika dia terus membantah, keadaannya akan semakin buruk, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengakhiri topik itu. Mendengar ucapan Hana, Nyonya Kiara menghela nafas. Ibu minta maaf, pasti selama ini kau sangat menderita. Jika kau bersama Billy hanya untuk membalas kebaikan orang tuanya, aku rasa itu sudah cukup. Kau harus memikirkan dirimu sendiri, itu penting untuk kebaikanmu. Setelah ini, kau harus mempertimbangkan apa yang ibu katakan, atau kau akan menyesalinya. Ucapnya sambil menyeka air mata yang tak terasa menetes di pipinya. Hana menundukkan kepalanya, diam tanpa sepatah kata pun. Meskipun suasana tegang di antara keluarganya semakin terasa, dia tetap teguh pada keputusannya. Dia tidak ingin bercerai dengan Billy. Bagi Hana, menjalani hidup sederhana bersama Billy lebih penting daripada opini atau penilaian orang lain. Nyonya Kiara tampak kesal dan semakin tidak menyukai menantunya. Melihat putrinya begitu bersikeras membela Billy. Pengaruh macam apa yang diberikan Billy kepada putriku? Kenapa putriku tetap ingin bersamanya? Apa yang sudah dia lakukan? Gumam Nyonya Kiara dalam hati. Setelah Billy selesai membersihkan halaman, dia menghampiri Tuan Layem. Dengan santai, dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Ayah, kau mau? Billy menawarkan sebatang rokok kepada Tuan Layem dengan senyum ramah. Jika itu hal lain, Tuan Layem pasti akan menolaknya dengan tegas. Namun, sebagai perokok aktif, Tuan Layem tidak bisa menolaknya sama sekali. Meskipun ragu-ragu, dia akhirnya mengambil satu rokok dari tangan Billy.
Ketika Billy melihat Tuan Layem mengambil rokok yang ditawarkannya, dia merasa lega. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, gestur sederhana itu membawa sedikit kelegaan bagi Billy, menandakan adanya kemungkinan kecil untuk memperbaiki hubungan mereka. Kali ini, ketika Billy memutuskan untuk datang ke rumah mertuanya, dia datang dengan tujuan yang jelas untuk memperbaiki hubungan. Dia ingin meluluhkan hati mertuanya satu persatu. Billy menyadari bahwa memperbaiki hubungan mereka yang buruk tidak akan mudah. Langkah pertama yang harus dilakukannya adalah mengubah kesan buruk yang dirasakan mertuanya terhadap dirinya. Meskipun dia menyadari bahwa itu tidak akan terjadi secara instan, Billy percaya bahwa dengan kesabaran dan usaha yang tepat, dia bisa membuat perubahan yang diinginkannya. Dalam upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan mertuanya, Billy rela meluangkan waktu dan pikirannya. Hal itu disebabkan oleh keinginannya yang kuat untuk membuat Hana bahagia. Tanpa ragu, Billy mengeluarkan korek api, menyalakannya, dan mendekatkannya di depan wajah Tuan Layem. Tuan Layem tercengang melihat tindakan Billy. Tetapi akhirnya, tanpa berkata apapun, dia membungkuk untuk menerima bantuan menyalakan rokoknya. Meskipun tampak ekspresi keterkejutan di wajahnya, Tuan Layem tidak bisa menolak gestur baik dari Billy. Setelah itu, mereka mulai merokok bersama, tetapi tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama, seorang wanita berjalan di depan mereka. Tubuhnya tinggi dan dadanya besar, bergoyang-goyang dengan anggun saat berjalan, menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Billy dan Tuan Layem menatap wanita tersebut. Mata mereka terpaku pada penampilannya yang memikat, hingga akhirnya wanita itu menghilang dari pandangan mereka. Setelah wanita itu pergi, Billy dan Tuan Layem saling menatap, senyum penuh arti terpancar di wajah mereka. Tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan saat itu, karena kedua pria itu sepakat memikirkan hal yang sama. Tuan Layem segera memalingkan wajahnya. "Mengapa aku merasa begitu dekat dengannya?" gumamnya pelan. Billy tidak peduli dengan hal itu. Dia merokok perlahan, tetapi senyum di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Langkah pertama untuk meluluhkan ayah mertuanya telah berhasil. Sebelum pukul 12, Nyonya Kiara dan putrinya sudah menyiapkan hidangan yang lezat di meja makan. Nyonya Kiara menghela nafas lega. "Pergilah dan tunggu di luar." Hana tidak mengatakan apa-apa, lalu berjalan keluar. Saat membantu memasak di dapur, dia terus mengkhawatirkan Billy yang berada di luar bersama ayahnya. Namun, saat Hana keluar, dia terkejut melihat Billy dan ayahnya duduk sambil merokok bersama. Hubungan mereka tampak harmonis, tidak seperti sebelumnya. Hana mengernyitkan keningnya. "Apa yang sudah terjadi selama aku di dapur?" gumamnya pelan. Tak lama kemudian, Nyonya Kia pun keluar dari dapur, dan ketika ia melihat suaminya tampak akrab duduk bersama Billy, dia terkejut dan marah. "Layem, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah membersihkan halaman?" tanya Nyonya Kia dengan nada yang keras dan tegas. Tuan Layem dengan cepat berdiri, tampak agak grogi karena terkejut oleh kemarahan istrinya. Ia menunjuk Billy, yang duduk di sebelahnya, dan menjawab, "Aku sudah menyuruhnya untuk membersihkan halaman tadi." Nyonya Kia tampak semakin marah. "Untuk apa kau menyuruhnya? Dia hanya pemalas. Tidak ada gunanya kau menyuruh dia." Tuan Layem mencoba untuk menjelaskan, tetapi dia langsung dihentikan oleh Nyonya Kiara, yang semakin meningkatkan intensitas kemarahannya. "Layem, bisakah kau sedikit pintar? Sedikit saja cobalah membantuku. Jangan jadi pemalas seperti ini, sadarlah kau sudah membuat istrimu menderita selama ini," ucap Nyonya Kiara dengan nada yang tajam. Billy duduk di sana dengan tenang, menyadari bahwa sebenarnya kata-kata itu tidak ditujukan untuk Tuan Layem, tetapi untuk dirinya. Hana, yang berada di dekatnya, merasa cemas dan takut Billy akan tersinggung. Namun, Billy hanya tersenyum tenang, menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Nyonya Kiara. Sebelum pergi ke rumah mertuanya, Billy bertekad untuk tidak menimbulkan masalah. Dia hanya ingin makan bersama dan memperbaiki hubungan dengan keluarga Hana. Saat melihat Billy tetap diam dan tidak merespons hinaan dari orang tuanya, Hana merasa lega. Meskipun sedikit tertekan dengan situasi tersebut, melihat Billy mampu menahan diri membuktikan bahwa dia benar-benar berubah. Bagi Hana, itu adalah bukti bahwa Billy sungguh-sungguh berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya.
dan itu membuatnya merasa bahagia dan berharap semuanya akan berjalan baik. Bab ke